Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan tugas praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga di kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif A di SMK Negeri 1 Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan materi rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Olehnya itu, pada Bapak Ibu penguji, kami mohon masukan dan bimbingannya mengenai video yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang duduk yang rapi. Sekarang Ibu buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu serahkan ke kedua kelas dulu untuk menyiapkan temannya dan memberi salam. Dulu siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Ada teman tak yang tidak hadir? Ada. Sekarang Ibu absen dulu di. Bu. Ferry, Hadir, Bu. Aprisal, Alfa. Mauliansyah, Alfa. Denis Pratama, Bu. Asrul Ramadan, Muhammad Khalil, Sakit. Adriansyah, Hadir, Bu. Muhammad Isra, Bu. Firman. Hadir, Bu. Jadi semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Semoga ilmu yang didapat juga bermanfaat dan berberkah. Amin. Coba siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan Rizky. Tujuan kita hari ini adalah Tujuan pembelajaran 1. Diharapkan kami menggunakan alat ukur ampermeter. 2. Kami juga diharapkan mampu memaparkan nyala lampu antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. kemudian tujuan selanjutnya Diharapkan kami mampu menjelaskan apa yang terjadi apabila salah satu mati atau copot pada rangkaian paralel, dan diharapkan kami mampu menjelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lampu mati atau dicopot pada rangkaian seri. kemudian selanjutnya kelompok kami mampu menjelaskan jenis rangkaian yang lebih bagus digunakan pada pemasangan lampu-lampu di rumah dan pada mobil. 7. Mampu merangkai rangkaian seri dan paralel. 8. Kami mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran yang disebutkan oleh teman-teman tadi secara garis besar bahwa diharapkan anak-anak sekalian bisa merangkai dua buah rangkaian, yaitu seri dan paralel, kemudian mampu mengetahui penampakannya sesuai dengan jurusan tak, khususnya kelistrikan pada mobil. Kemudian selanjutnya masih ingat di pelajaran waktu SMP tentang kelistrikan?
Kira-kira apa yang kalian ingat tentang kelistrikan pada saat waktu SMP? Hah? Listrik menghantarkan panas. Listrik, ya memang menghasilkan panas listrik. Jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah pada saat misalnya ada sebuah mistar atau balon yang digeserkan pada rambut. Apa yang terjadi? Ya. Nah, sekarang perhatikan di atas. Ini dia pengetahuan awal yang harus kita ketahui bahwa arus listrik itu pada saat sebuah balon digosokkan ke rambut maka Rambut akan tertarik. rambut akan alasannya bahwa itu di atas nih, saat kita menggosokkan balon ke rambut maka elektron dari ya akan berpindah ke yang kemudian membuat rambut Bermuatan positif. ya bermuatan positif karena kehilangan Elektron. Nah, selanjutnya balon pun menjadi Bermuatan negatif. ya karena memperoleh elektron dari Balon. Nah, ketika kita memegang balon beberapa sentimeter dari kepala ke kepala, yang terjadi adalah Rambut Dari dua muatan yang berlawanan. ya. Kemudian pada saat kita mau terapkan di jurusan khususnya mobil, kira-kira apa yang terjadi apabila pada saat kita berkendara listrik tidak berfungsi, kelistrikan pada mobil tidak berfungsi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi apabila kelistrikan pada saat kita mengendara, kelistrikan pada mobil tidak berfungsi? Bisa terjadi kecelakaan. Ya, yang paling fatal itu akan mengakibatkan kecelakaan. Alasannya kenapa seperti itu? Karena jika listrik mobil listrik jika listrik di mobil mati, kita menggunakan WC tidak berfungsi, orang di belakang mungkin dengan kecepatan tinggi tidak boleh ke arah, menabrak kita tiba-tiba. Oh iya, betul ya jawabannya. Itu akibat yang sangat fatal. Kemudian kalau kita balik lagi, kira-kira apa yang terjadi apabila pada saat kita mengendara, pada saat kita menyalakan kelistrikannya, semua kelistrikan itu menyala. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya mau berbelok, WC menyala, apa yang terjadi? Akan membuat kebingungan. Ya, Kebingungan orang yang di belakang. ya, pengendara yang ada di belakang kita itu Kebingungan. atau bahkan menabrak kita dari belakang. Ya, baik. Dari identifikasi masalah yang tadi kita sebutkan, kita akan mempelajari mengenai rangkaian seri dan paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah apa tadi? Jadi mempunyai satu arah, listriknya hanya satu arah, Bu. Ya, kalau seri Tidak terbagi dengan baik. ya, kalau seri dia hanya satu arah, kemudian kalau misalnya yang satunya diputus, semuanya akan Mati. padam. Padam. Kemudian kalau dia Paralel terbagi, listriknya terbagi dan satu mati, lampunya yang lain tetap hidup. tetap nyala. Jadi sekarang kalau kita bawa ke dunia otomotif seperti itu, tadi itu pada saat mengendara
Yang harusnya menyala lagi itu lampu apa? Anu, lampu stop. Lampu stop WC. Ya, lampu belakang. Iya, lampu rem atau lampu hazard namanya dia? Ya, Lampu hati-hati. lampu hati-hati aku bukan. Kalau Ayo. Ya, lampu lampu apa namanya? Lampu hazard. Jadi lampu hazard itu harus bersamaan menyala dengan lampu kiri kanan. lampu Kiri kanan. kanan kalau menyalakan kiri, kalau kiri menyalakan. Berarti lampu hazard itu harus dilakukan sendiri dengan lampu WC. WC. Itu deh. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai rangkaian tersebut. Sekarang kita perhatikan slide yang di atas mengenai arus, bahwa arus listrik itu merupakan Aliran mata listrik yang terus. ya dia akan mengalir secara terus selama ada penghantar yang meneruskan seperti itu dia. Kemudian yang di bawahnya Arus didefinisikan sebagai jadi jenis arus itu ada dua. Yang pertama adalah arus ya arus setara atau biasa disebut DC atau bahasa Inggrisnya itu direct current. Kemudian arus ya arus alternatif current seperti itu. Adapun contoh isolator. Isolator itu apa sebenarnya? Isolator itu adalah alat yang tidak bisa mengalirkan listrik. Contohnya itu di atas. Ada ya, jadi itu semua adalah benda-benda yang aman yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kecuali kalau yang konduktor itu sebaliknya. Konduktor itu adalah alat yang dapat mengalirkan Listrik. logam, Aluminium. air, Perak, emas, dan tubuh manusia. ya seperti itu dia. Jadi kalau misalnya kalian menemui misalnya sebuah menara atau tower atau tiang listrik yang tumbang, apa yang harus dilakukan itu? Mengingat yang menghantarkan listrik itu banyak termasuk itu logam, air. Apa yang dilakukan untuk menyelamatkan diri? Misalnya kalau kita berada di sekitaran itu, ya. Jadi caranya menyelamatkan itu apa tadi Rizky? Kaki diangkat satu, terus. Oh, berarti kita jalannya hanya satu kaki saja. Ya, betul. Terkena listrik atau cari bahugan. Bisa juga. Ini kalau sempat bisa juga. Bisa kedua-duanya, tetapi langkahnya yang kecil-kecil ya. Jangan langsung yang besar karena itu akan menghasilkan dari sangat besar. Jadi di atas di slide selanjutnya itu kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Jadi ada sebuah baterai, kemudian saklar, kabel, lampu. Jadi itu sederhananya, tetapi kita khususkan pada Sumber daya. Rangkaian, kita khususkan di rangkaian Seri dan paralel. Jadi nanti kalau belajar menjadi jurusan Pak sudah tidak diragukan lagi masalah rangkaian, jadi masalah kelistrikannya. Pada rangkaian seri, lampunya itu dirangkai secara apa? Berderet ya. Itu sangat
baris. Susun. Ya, Susun seperti itu dia. Nanti sudah bagus. Berbeda kali. Ini dia jenis alat dan bahan yang akan digunakan. Ada Lampu baterai. ya. Untuk caranya merangkai seperti ini yang rangkaian paralel. Ini adalah bentuk tabelnya, sebentar kita akan isi pada saat praktik. Terima kasih. Oke. Jadi ini ada KPD, tabel pengamatan yang akan diisi. Ini untuk kelompok A, kelompok B, jadi kelompoknya itu sesuai dengan pembagian RKPD tadi. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi sekarang saya akan persilahkan kepada kelompok ini dulu, kelompok C untuk naik dengan persilakan. Naik dulu. Ada sebelahnya. Lampu. Tiga dia. Tiga mau lampu di tangan satu, tiga. Ini yang lain. Kalau menyala warnanya dari situ. Ini rangkaian apa? Kanserin. Kenapa diputus, Nak? Coba ke sini kan. Sedang. Ya, di sini. Di sini dulu. Mana tabel? Oh, yang ke mana ini? Yang ketiga tidak ada. Ketiga mati. Ketiga mati. Tegangan 3. Mati. Oh, Tiga minit. coba ukur kita tegangannya. Coba ini ya, kalibrasi dulu. Meledak. Menyala nih tadi kah? Kalau menyala, untuk mengukur tegangan itu arahkan ke satu. Berapa ini kah? Ini dulu berarti kan. Kalau yang mau keluar ya berarti yang dipasang itu 10 dulu. Nah, di sini nih Ana. Berarti tegangannya tidak terbaca. Coba deh yang sebelah sini. Tidak menyala memang toh? Sekarang tidak menyala juga ya? Menyala tadi. Oh ini, ada longgar pasti. Coba ukur sekarang ada. Ini kan 12 putaran berarti itu. 20. Kami kan beda dikit ani. Ada goyang lagi. Ya, coba bantu teman untuk anu. Ayo seru. Tadi goyang. Lepaskan lebih. Ya. Coba baca berapa? Ada Ji? Tidak ada mengalir. Coba di sini. Isbur mati lagi nak.
Perbaiki dulu. Coba coba. Balik. Ini ada. Sebelah sini nampak teman-teman tak bisa nih. Berapa itu? Baca bos Pintar semua Ji. Oh, baca. Kasih di sini he. Perbaiki he. Kontak sih. Baca ya. Berapa itu? Baca. Tidak membantu kau. Kalian baca sesuai yang diajarkan kemarin. Yang skala yang dipakai ini nak bukan yang warna biru di atas, tetapi ini kan kalau menunjukkan dia 12 berarti di atasnya mana? Ini kan 50 nah tunjuk berarti skala 50 yang dipakai. Ini ada kan 50? 0, 10, 20, 30, 40, 5. Nah, coba kasih masuk berapa nak tunjuk jarum? Oh, Iya, berapa itu 10? Nah, berapa ini? Menghampiri 10. Di bawahnya 10 berapa? 8. Nah, berarti itu Ji yang mengalir. Berapa? 3. Ya, 3. Pada saat dia 6 mana? Putar deh. Waktu yang 6 itu Berapa 6? Ini 3, 4, 5, 6. Ada semua nih? 6 kalau jangan Coba deh kalau 9. 8. Toh beda toh? Sekarang coba Ki buktikan putus Ki salah satunya apa yang terjadi dengan lampu yang lain. Coba cabut Ki. Semuanya. Jadi caranya mengisi ini semua lampu terhubung ke baterai berarti kalau semua terhubung menyala. Kalau salah satu dilepas maka Mati. ya itu yang sudah. Sekarang matikan ini, rapikan, kemudian cabut semua, kemudian rangkai lagi yang set paralel. Mi pegang mi dulu. Kemudian ukur Ki tegangannya. Sudah minta dia mengukur juga ini hambatannya di. Bukan sudah. Udah gitu? Hambatannya. Itu juga atas tadi. Lo justru. Jangan ditulis Rangkaian paralel. Saja ini. Apa yang kita mengukur kan? Tegangannya. Ini saja bagi turun. Lagi kasih naik coba. Biar nih masih di bawah di dari. Berapa? 5,2 pas 5 ya 5. Yang 9. 5,4 lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa? berapa? 5, 6. Sudah. Sekarang perhatikan Ki. Ini kalau misalnya dimatikan satu, ini kan tidak terhubung. Berarti arus terlepas masuk di dalam tidak ada arus mengalir. Yang lain masih mengalir. Jadi untuk kasih ke sini. Dari sini. Iya garis Ki untuk rangkaian serinya itu. Yang lain sudah lapikan Ki. Mana itu mana? Ini maksudnya kok salah satu lampu dilepas, yang lain masih menyala. Nah sudah matikan Nasrul. Nyala. Sekarang kelompok yang berikutnya. Kalibrasi dulu. Iya. 6 lagi. Lampu penerangan, lampu esnya kanan dan kiri. 12.
Hah? Sudah, Anu, coba lepas satu, mati. Belum ada lepas mati. Iya. Berarti menyala aja ya. Nah, apabila salah satu dilepas, yang lain masih menyala. Seperti itu. Udah Dit. coba semua. Sudah mi diukur hambatannya kak sama tegangannya. Ya. Rapikan ke alat. Oke. Nah, sekarang sudah rapi. Percobaan sudah kita lakukan. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok A. Silakan naik di sini di atas sini Di mempresentasikan. Berdiri Ki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan materi yang sudah kami diskusikan. Kepada pemateri dipersilakan. Rangkaian seri adalah lampu yang berbaris garis sejajar paralel, lampu yang bertahap. Nah, begini lewat lah. Makasih ya. Iya. Adakah gabungan rangkaian seri dan paralel pada kelistrikan mobil? Ada, atau disebut dengan rangkaian campuran. Biasa dipakai dalam istilah lampu mobil, yakni beberapa lampu dihubungkan pada rentang seri dan paralel. Contohnya, beberapa lampu pada satu unit lampu dan lampu depan mungkin dihubungkan secara seri, sedangkan unit lampu depan dan belakang dapat dihubungkan secara paralel. Bagaimana? Apakah sesuai dengan Ekspektasinya Kalau itu kasih dulu aplaus sama kelompoknya aku ya. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok sekarang kita persilakan kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Kami serahkan kepada materi. tegangan yang diukur 2,8, yang 3 2,8, yang 6 5,6, yang 9 8,2, yang 12 8. Arus ampere 0,23, 0,28, 0,6, lampu 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm, 12 ohm, kabel 0,2, 0,4, 0,2, 0,6. Semua lampu terhubung ke baterai, mati 2,2, hidup 2,4, terang 2,8, terang 2. Sekian dari kelompok kami persilahkan untuk kelompok A dan B menanyakan soal. Izin bertanya, pada rangkaian listrik yang tidak memiliki perjalanan kabel, rangkaian tersebut disebut Aku ini pertanyaan aku. Pada- Ini di luar dari apa? ekspektasi. Bukan, di luar dari yang seharusnya kita bahas. Tetapi memang tadi itu ada percabangan yang belum sempat dijelaskan, ternyata ada soal yang ditunjukkan. Sekarang kelompok bisa ditanya, bisa dijawab. Silakan. Pada rangkaian lampu yang
berbeda, arus listriknya itu berbeda. Perbedaannya, kalau di rangkaian seri, misalnya yang mengalir itu tiga, berarti semuanya itu akan sebesar itu. Jadi sedangkan di rangkaian seri itu tidak seperti itu, tiga itu dibagi menjadi sejumlah lampu yang digunakan. Disebut, kemudian kita apa yang kita? Apakah masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kasih apa dulu untuk Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa minta dulu semuanya? Kita sekarang semuanya dia semuanya ya 1
Selesai.